Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah mengumumkan teman-teman 26 pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday. Nah, ini ada kejutan ya, seperti sosok Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner yang ternyata yang awalnya kita ragukan karena proses kepindahan federasi ini akan sulit ya, karena kita ketahui bahwa masih ada 1 bulan lagi, dan ternyata Arya Sinulinga yakni exco PSSI pun sudah menjawab bahwa proses dari paspor, kemudian pembuatan KTP dan urusan-urusan dokumen sudah beres, dan kepindahan federasi ini sudah diajukan ke FIFA, dan FIFA pun biasanya akan merespon kurang dari 7 hari. Nah, ini akan menjadi hal bagus. Menurut saya kinerja PSSI ini sangat bagus dan menurut saya garcep sekali. Nah, oke. Di sini PSSI sudah mengumumkan beberapa pemain ya. Ini akan ada pemain-pemain debutan yang baru seperti Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, dan tentu Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner. Namun kita ketahui tidak ada nama seperti Ramadan Sananta dan juga kiper kita yakni Nadeo Argawinata yang harus tergeser dengan sosok Hernando Ari. Oke, tidak masalah, dan ini memang sudah menjadi keputusan Sintayong. Kita hormati, kita hargai pelatih timnas Indonesia dalam menentukan skema pemain karena beliaulah yang lebih tahu hal ini. Nah, namun teman-teman, dari skema yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya mengenai skuad timnas Indonesia yang memiliki postur-postur tinggi, di sini saya akan membuatnya lagi atau memberikan gambaran mengenai sebenarnya timnas Indonesia antara pemain inti dan juga pemain pelapis atau pemain cadangan ini memiliki sama hebatnya. Mengapa demikian? Saya langsung saja akan membahas di hal tersebut. Yang pertama tentu saya akan membahas di posisi kiper. Nah, di posisi kiper ini tentu untuk kiper inti menurut saya ini akan dipakai atau mendapatkan ya untuk posisi pertama yakni Saltrisna. Nah, pemain Persikabo ini bisa menjadi opsi bagi Sintayong karena dialah yang paling senior. Oke, itu untuk kiper ya. Namun sepertinya untuk cadangan tentu kita harus mengandalkan sosok Hernando Ari yang memang mampu untuk bisa bersaing bagus di SEA Games kemarin. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk di posisi back ya. Back ini sebenarnya akan menjadi hal bagus karena di back kanan terkhusus itu ada sosok yang memang menjadi pilihan penting. Nah, yakni sosok Rizky Ridho. Rizky Ridho ini memang diplot menjadi back kanan, namun sepertinya cadangannya juga sudah tidak kalah lagi dari sosok Rizky Ridho. Nah, ini memang ada sosok yang bagus yakni Fahrudin Arianto, pemain senior, kapten timnas Indonesia, dan juga memang menjadi bisa dibilang pemain yang memang memiliki caps terbanyak ya sejak dipanggil oleh timnas Indonesia dari tahun 2015 hingga 2023 ini. Oke, itu adalah cadangan di bek kanan. Kemudian untuk di bek tengah ini sebenarnya ada nama baru ya yang memang muncul, yakni sosok Andi Satrio ya. Andi Satrio ini memang pemain Persikabo dan dirinya mampu menggeser pemain seperti sosok Hamsa Muyama Pranata yang tidak dipanggil timnas, dan Sintayong sepertinya akan lebih menempatkan dirinya sebagai cadangan ketika memang Jordi Amat nanti cedera. Oke, kemudian untuk yang cadangan pelapis selanjutnya yakni di bek kiri ini ada sosok Rizky Ridho Ramadhani. Ya, diketahui bahwa sebenarnya kita ketahui ya ini akan menjadi hal yang bagus ya ketika mungkin Elkan Bagot nanti tidak bisa fit. Nah, Rizky Ridho ini bisa untuk menggantikan sosok Elkan Bagot. Namun kembali lagi jika memang nanti formasinya adalah Elkan Bagot, kemudian Jordi Amat dan juga Rizky Ridho, tentu Fahrudin lah yang akan menjadi pelapis. Namun sepertinya dengan adanya Andi Setio ini Rizky Ridho bisa dikatakan akan menjadi pelapis dari Elkan Bagot. Nah, oke, kemudian yang selanjutnya ini akan menjadi hal positif karena kita ketahui sosok Shane Patinama bisa debut. Artinya di back kiri ataupun di winger ya, ataupun di tengah sebelah kiri ini akan diisi oleh sosok Shane Patinama. Namun sepertinya Shane Patinama ini akan mendapatkan persaingan yang sangat ketat karena di cadangan juga tidak kalah hebatnya ada 2 sosok malah, yakni Pratama Arhan dan juga Edo Febriansyah. Kedua pemain ini memang sama-sama bagusnya, bahkan ketika di Piala AFF 2021 ya
Edo Febriansyah ini banyak sekali dihujat oleh netizen, bahkan bisa dikatakan ini adalah Lord Edo. Namun sepertinya ini dibuktikan dengan Edo dengan kualitas yang bagus, sehingga Edo ini, antara Edo dan juga Pratama Arhan ini akan menjadi persaingan. Namun sepertinya Shin Taeyong akan lebih terdahulu ketika Shane Patinama cedera atau mungkin kurang fit. Ini sosok Pratama Arhan bisa dimainkan oleh Shin Taeyong. Nah, kemudian selanjutnya di sini tentu ada sosok pemain yang memang menurut saya akan menjadi pemain inti terlebih dahulu, yakni Ricky Kambuaya. Nah, Ricky Kambuaya ini akan menjadi pemain inti menurut saya saat melawan Palestine, karena memang ada sosok pelapis yang mungkin harus beradaptasi terlebih dahulu, yakni Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner menurut saya akan menjadi pelapis dari Ricky Kambuaya, karena memang dari segi adaptasi kita belum tahu apakah Ivar Jenner bisa menyatu lebih cepat bersama timnas senior. Kemudian yang selanjutnya di sini tentu ada Mark Locke di sisi tengah ya, atau pemain kunci tengah yang memang dia bisa menjadi sosok gelandang bertahan atau gelandang serang. Namun jika Mark Locke ini memang memiliki kendala ataupun memang ditukar, tentu ini ada sosok Rahmat Irianto. Sama-sama pemain Persib dan dirinya memang sudah menjadi langganan timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang Rahmat Irianto dan juga Mark Locke ini pemain yang tidak pernah tergantikan dan selalu menjadi pilihan dari coach Shin Taeyong. Oke, Rahmat Irianto cocok untuk mengisi plot dari Mark Locke ini. Oke, kemudian di kiri di kanan ya, ini ada sosok yang memang akan menjadi debutan juga, yakni sosok Sandy Walsh. Namun Sandy Walsh ini juga memiliki persaingan kuat, ada dua ya, yakni Asnawi dan juga Yance Sayuri. Namun sepertinya dengan kondisi ya, ataupun saya bilang di sini Asnawi karena beberapa waktu lalu cedera, jadi mungkin untuk jadi pelapis ya yang sangat kuat untuk sosok Sandy Walsh itu adalah Yance Sayuri. Nah, Yance ini juga akan menjadi hal bagus jika dirinya bisa menjadi pelapis atau pemain cadangan dari sosok Sandy Walsh. Oke, kemudian untuk di sayap kanan, nah karena formasi di timnas Indonesia ya, ini adalah formasi langganan yakni 3-4-3. Tentu ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, di sini mengapa saya bilang Marcelino Ferdinand ditempatkan di posisi kanan? Karena kita ketahui timnas Indonesia ini memiliki 3 striker, yakni sosok Dimas Derajat, Rafael Sturridge dan juga Dendi Sulistiawan. Nah, Marcelino Ferdinand ini menurut saya akan ditempatkan di sisi kanan. Namun sepertinya untuk menjadi opsi pergantian nanti tentu ada sosok Yakob Sayuri. Karena kita ketahui ketika melawan Burundi antara Yance dan juga Yakob ini ternyata stylenya itu ketika dirinya di posisi di kanan ya, Yance di kanan, kemudian Yakob di sayap kanan. Nah, winger dan juga sayap ini juga sangat bagus karena memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Oke, kemudian untuk di sisi kiri tentu ini ada nama Witan Sulaiman. Nah, Witan Sulaiman ini menurut saya akan menjadi opsi kedua ya bagi Shin Taeyong untuk menurunkan, karena di situ ada sosok Stefano Lillipali yang menjadi pilihan utama. Namun sepertinya di skuad cadangan ini Witan akan mungkin ya dimasukkan di menit-menit 80, ataupun jika Indonesia bisa menang mudah ya, Witan bisa dimainkan di awal babak. Kita akan membahas di sisi lane striker. Nah, tentu untuk pemain inti tentu akan menjadi hal yang sangat bagus, karena ada 2 pemain yang memang persaingan ini sangat luar biasa antara Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat. Namun sepertinya karena pengalaman juga jam terbang tinggi Dimas Derajat bersama timnas itu sudah tidak diragukan lagi. Sepertinya sosok Dimas Derajat ini akan menjadi pilihan utama, dan untuk menjadi pelapis dari Dimas Derajat ini adalah sosok Rafael Sturridge. Nah, ini akan menjadi hal bagus dan memang ini akan dicoba oleh Shin Taeyong, karena memang pemain-pemain yang sudah saya sebutkan di pemain cadangan itu adil menurut saya. Karena apa? Shin Taeyong tidak menurunkan ya sekuat formasi pemain keturunan secara full. Saya yakin itu. Jadi teman-teman yang mungkin kontra terhadap Shin Taeyong yang mengatakan bahwa Shin Taeyong ini sebenarnya timnas Indonesia atau tim naturalisasi. Nah, saya berpikir seperti ini, Shin Taeyong akan berlaku adil karena tidak semua keturunan itu akan menjadi starter. Seperti Rafael Sturridge, kemudian Ivar Jenner, itu menurut saya mungkin tidak akan dimasukkan di menit pertama ya, atau di babak-babak pertama, karena mereka masih penyesuaian. Jadi kurang lebih ada
ada 6 ya ataupun 5 saja pemain keturunan yang akan menjadi pemain starter dan sisanya tentu akan menjadi cadangan. Karena ini akan menjadi pola strategi yang sangat luar biasa agar stamina dari timnas Indonesia juga semakin terjaga. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi seperti ini? Apakah kalian yakin Indonesia mampu mengalahkan Palestina dan juga mampu mengimbangi atau bahkan menang melawan Argentina dengan skuad cadangan yang sangat luar biasa dan juga memang memiliki persaingan yang ketat antara pemain inti dan juga pemain cadangan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.